wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sigit Pramana. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pengaruh iptek terhadap NKRI di bidang ideologi. Seperti yang kita ketahui, ideologi merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir kita untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 dasar Pancasila. Iptek juga berkaitan erat dengan 5 dasar Pancasila. Untuk lebih detailnya, saya sudah mengundang teman-teman saya. Mereka adalah Ahmad Randy, Anya Putri Hapersyalapa, Fauzia Hopsa, dan yang terakhir yaitu Zahra Sukma Ningtyas. Baiklah, langsung saja kita akan membahas topik tersebut dengan mereka yang sudah saya undang. Kalau menurut kakak nih, apa sih iptek itu? Kakaknya mungkin mau jawab? Iptek itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Kayak yang kita tahu juga dari kemajuan iptek ini, banyak sekali dampak negatif dan positifnya. Salah satu dampak negatifnya ini ialah hilangnya rasa cinta produk di dalam negeri. Oke, berarti iya benar-benar. Ini banyak dampak negatif dan positifnya ya kan. Boleh lanjut kan dampak negatifnya kak? Biar lebih berjelas dampak negatifnya tadi. Kayak dampak negatifnya ini tadi kan hilangnya rasa cinta produk di dalam negeri. Jadi itu kan bisa jadi karena banyaknya penduduk Indonesia yang udah pakai produk dari luar negeri semua tuh. Jadi apa produk yang di dalam negeri itu udah semakin menurun produksinya karena jarang dipakai lagi oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Oh, jadi menurut kakak kita ini lebih sering memakai produk dari luar ya. Ini nyatetnya ya kak. Nah, kalau pendapat Kak Zahra nih, dari senyum nih. Nah, apa nih kak pendapat Kak Zahra menanggapi pendapat kakaknya? Pendapat saya sih masih banyak di beberapa daerah di Indonesia yang masih memakai produk dalam negeri. Ya contohnya saja pasar tradisional, pasar lokal pun masih banyak barang-barang dalam negeri gitu. Oke, jadi menurut maksud Kak Zahra tadi masih ada yang kental memakai produk dalam negeri. Kakaknya gimana nih? Membantah pendapat Kak Zahra? Kalau untuk pendapat Kak Zahra tadi, emang sebagian masih ada yang memakai produk di dalam negeri. Tapi ini kan udah kurang lebihnya setengah penduduk Indonesia itu udah memakai produk dari luar tuh. Gimana? Boleh langsung Kak Zahra disambung kalau mau dibantah. Berarti kan tidak semua di daerah Indonesia ini memakai produk luar negeri kan gitu, masih ada yang kental memakai produk dalam negeri. Ya di beberapa daerah kan masih ada yang belum maju dan ada yang sudah sangat maju gitu. Ibu kota, contoh saja ya ibu kota Jakarta kan sudah sangat maju dan masih banyak tuh barang-barang luar negeri yang masuk ke Jakarta gitu. Berarti maksud Kak Zahra begini kakaknya mungkin lebih simpelnya ya kak ya, kalau produk dalam negeri itu, produk luar negeri itu sesuai dengan berkembangnya juga ini tempat kita tinggal. Kalau kita tinggalnya di Jakarta nih, seperti ibu kota kan, ya pastinya banyak barang-barang dari luar negeri yang cepat masuk ke sana. Kalau kita nih di Palembang nih kan dulu sekolahnya kan, nah di Palembang kan lebih turun daripada Jakarta. Maksudnya lebih barang-barangnya itu lebih lama sampai ya kan. Apalagi kan ada juga yang seperti di depan saya tuh Batu Raja kan. Batu Raja kan juga barang-barangnya kan lebih lama lagi dari Palembang. Nah, jadi ketertinggalan itu jauh banget tenaga. Jadi emang sih ada yang masih yang kental, juga ada yang masih, tapi kan kebanyakan juga orang pastinya maunya memakai pakaian dari luar negeri. Contohnya saja saya nih nggak mau pakai dalam negeri, so keren kan? Kalau menurut pendapat Kak Randy mengenai produk luar negeri dan dalam negeri itu gimana Kak? Kalau menurut saya itu wajar sih karena kan ekonomi kita juga turun ya, mohon maaf.
dari negara lain. Jadi kita sebagian warga kita juga masih kental gitu. Jadi wajar sebagian warga Indonesia masih memakai produk tradisional atau produk dalam negeri. Alasan bener nggak? Kan Kak kan bilang luar negeri nih, maju sama tidak maju nih, kata Kak Sarah juga. Itu maksudnya gimana nih Kak? Kalau pendapat Kak Randy? Atau mereka pesen di Shopee? Mungkin? Atau gimana Kak? Mereka lebih ke hedonisme sih. Karena Seperti pasar ya Kak? seperti pasar internasional kan. Iya, pasar Pasar internasional itu kan ada barang ekspor dan impor. Jadi luar negeri itu impor ke Indonesia dan Indonesia juga ngekspor ke luar negeri gitu. Oh berarti ini Produk kita juga ada ngekspor keluar. ada keterkaitannya ya kan? Jadi Jadi semua dari produk luar. apa sih Kak pendapat positif atau pendapat negatifnya Kak menurut Kakak? Kalau saya sih lebih ke dampak positif ya. Oh, pendapat positif ya. Misalnya kan di kehidupan sehari-hari nih kita lebih iptek lebih berkembang kan. Jadi pasti kita banyak teman-teman di media sosial dari berbagai ras. Apalagi saya kan sering keliling gitu kan katanya. Sering keliling. Jadi pasti banyak teman, banyak ras dari beberapa daerah gitu. Jadi dengan melalui media sosial itu kita lebih banyak berteman dari agama lain. Jadi saling menghormati gitu. Oke, jadi dengan ras ya Kak. Pendapat Kak Fauzia nih menanggapi pendapat Kak Zahra tadi gimana nih? Oke, jadi sebenarnya aku setuju banget sama Kak Zara, tapi nggak sering, bukan sering banget ya, malah sering banget kita temuin itu adanya rasisme yang ada di Indonesia. Kayak Kak Zara tadi bilang kan ada perbedaan antara ras, suku, bahasa, warna kulit, ataupun yang lainnya. Nah, pasti di lingkungan sekitar kita, di dunia nyata maupun di media sosial, kita sering banget melihat rasisme yang terjadi. Nah, menurut Kak Zara mungkin atau Kak Randy, itu gimana deh? Oke, karena Kak Zahra sudah nyampaikan materi tadi, kita balik lagi ke pembisnis. Oke, bisnis kan kalau Kak Randy kan pastinya kan nggak boleh dong rasis kan atasan nih. Nah, sebagai pembisnis nih Kak, tanggapan Kakak terhadap rasisme itu gimana sih Kak? Atau cara mengatasinya? Kalau tanggapan saya tentang rasisme ya memang itu perbuatan yang tidak baik ya, atau malah kita harus hilangkan karena rasisme itu ya memang masih banyak seperti yang dikatakan oleh Kak Fauzia tadi, ditemui di kalangan masyarakat baik di kehidupan nyata maupun di sosial media yang dapat berdampak pada kesehatan mental korban juga itu dan jatuhnya malah kepada pembulian. Oke, jadi tadi yang rasisme itu rasisme dan sikap toleransi tadi itu ada keterkaitan kan, ada juga yang toleransi dan ada juga yang rasis. Iya, betul. Jadi kalau kita ya kita harus menghargai sesama suku yang ini Kak, lanjut nih Kak. Tadi kan Kak Randy sudah menyinggung tentang sosial media nih. Balik sosial media lagi. Menurut Kakak nih, apa sih dampak iptek di bidang ideologi atau dampak positif, boleh juga dampak negatifnya Kak? Boleh disampaikan? Kalau dari dampak iptek sih saya lebih telah di dampak negatif ya. Kalau seperti penyebaran berita hoax, di mana seperti grup WhatsApp keluarga, terjadi asaran di media sosial dan penyebaran kebencian yang membuat suatu masyarakat itu berpecah. Oke, berarti sosial media juga tentang hoax tadi Kak ya? Ya, hoax. Dan sara ya Kak ya? Itu masih banyak itu. Terus pendapat Kak Fauzia gimana nih? Oke. Tentang hoax. Ya, kalau menurut aku sendiri sih ya, kita tuh sebenarnya nggak bisa menyamaratakan negatifnya ya, karena hoax itu salah satu memang gara-gara beberapa oknum yang membuat suatu itu tuh hal yang tidak benar gitu ya kan. Jadinya yang harusnya dimanfaatkan dengan baik sosial media itu malah jadinya kesebar sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Jadi menurut aku sih nggak bisa diambil rata gitu, karena ada juga dampak positif serta negatifnya gitu. Oke, kalau menurut Kaknya nih yang tadi diam-diam aja nih, gimana nih Kak? Pendapat Kaknya tentang sosial media hoax tadi Kak? Apakah sosial media itu emang seluruhnya hoax atau gimana Kak? Menurut saya sih kalau di media sosial itu ya nggak bisa diambil negatifnya semua ya. Soalnya lebih banyaknya sisi positifnya nih dari media sosial. Misalnya aja kan kita bisa tahu lebih banyak informasi. Informasi yang kita tahu juga bisa lebih luas lagi dari media sosial. Kita juga bisa mencari pekerjaan tuh. Kalau misalnya kita nganggur kan kita bisa nyari pekerjaan dari media sosial. Terus kita juga bisa memperluas pergaulan, jadi tidak mempermasalahkan jarak. Oke, jadi intinya tuh sosial media tuh berarti nggak semuanya tentang hoax ya kan? Iya. Tapi dampak negatifnya hoax kan? Iya. Berarti ini tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita memanfaatkannya dengan baik, ya kita mendapatkan hal-hal yang positif. Tapi kalau keterbalikannya kita juga mendapat hal-hal yang negatif dari sosial media. Oke, ini lanjut nih Kak. Ini kan sudah nih dampak positif, dampak negatif. Pasti ada kan sikap selektif yang bisa mengatasi dari dampak-dampak tersebut. Apalagi dampak negatif kan harus ada sikapnya kan. Gimana sih caranya? Nah, Kak Fauzia boleh ajukan pendapatnya? Oke. Jadi buat saya yang pertama itu sikap kita terhadap produk luar negeri. Nah, tentunya kita harus lebih sering menggunakan produk di dalam negeri, karena produk dalam negeri itu pun sebagus gitu, sebagus kualitasnya sama yang luar negeri. Luar negeri itu ya lebih terkenal aja ya kan dibanding produk lokal, tapi yang pastinya kualitasnya sama gitu sama yang produk luar negeri. Dan juga nih kalau misalnya kita nih ya yang mau hemat-hemat gitu ya kan, pasti lebih pengennya yang lebih murah dikit nggak sih, atau nominalnya lebih terjangkau gitu. Tawarin lagi Kak. Terus kalau yang kedua untuk sikap selektif dalam media sosial. Nah, kalau buat media sosial itu buat aku harus kita ya yang pintar-pintar buat memanfaatkan serta menggunakan sosial media ini, karena banyak sekali hal positif yang dapat kita dapatkan kalau misalnya kita memanfaatkan sosial media dengan baik. Kalau menurut pendapat Kaknya nih tentang sikap selektifnya nih, tentang bisa diperbuat atau ya bisa juga mengajukan pendapat lain. Saya sih udah setuju semua ya sama pendapat dari Kak Fauzia tadi, tentang kita juga harus pintar-pintar memilih barang, karena nggak semua barang lokal itu jelek gitu kan, masih banyak juga yang kualitasnya emang sebanding, tapi karena mereka yang lebih terkenal jadinya lebih banyak diminati. Dari sini kita dapat menyimpulkannya dengan sikap selektif yang sudah disampaikan tadi. Sikap selektif yaitu untuk masalah sosial media kita harus pandai memanfaatkannya dengan baik. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, kita akan mendapatkan hal-hal positif di sosial media. Tetapi jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, ya tadi kita akan mendapatkan berita-berita yang tidak bagus. Seperti saat tadi kan kita bakal juga kalau kita memanfaatkannya dengan positif, kita dapat lowongan pekerjaan bagi yang tidak bekerja, mendapat informasi tentang dunia dan ya yang lainnya lah. Kalau untuk produk luar negeri tadi, dengan adanya produk luar negeri kita juga bisa tampil lebih keren, atau bukan lebih keren aja sih, tapi kan kita lebih senang produk luar negeri itu karena ya lebih bagus bahannya kan.
Ya, Sigit Permana. Jangan itu lah kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Kata kau jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, oi? Apa itu? Kembali lagi. Ulang, oi. No. Kalau mulai cough minum Herba Cough. Saat mulai Nah, Dari sini ke sini nggak maju sini. Hujan. Oke. Hujatan di Indonesia itu sekarang Jara dadah.